Ini aja Bu. Oh iya. Sudah duduk paling nyaman? Sudah. Sudah. Iya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Ya, nama saya Ovia Dewi Dalasari. Saya kuliah di Institut Asia. Oh, kuliah di Asia. Ya, sebelumnya Ibu mohon maaf ya karena kan ini ada corona, jadi kita melaksanakan konselingnya di rumah. Gitu. Terima kasih sudah datang ke rumah Ibu. Ya, bagaimana kabarnya, Nak Ovia? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelumnya apakah Nak Ovia sudah mengenal Ibu? Belum Bu, belum. Jadi nama Ibu Ovita Dewi Chandrawati. Nak Ovia bisa memanggil Ibu Bu Ovita. Loh, nama kita kok hampir sama ya? Ovia, ini Ovita. Nah, nggak ketukar kan berarti namanya Ovia sama Ovita? Enggak. Ya, sebelumnya tadi udah tanya kabar apa belum ya? Sudah Bu, sudah tanya kabar. Baik ya kabarnya. Bagaimana di kampusnya kalau ada corona? Kuliah online atau diliburkan atau bagaimana? Kuliah online Bu. Kuliah online, Google Classroom gitu itu. Oh, di Google Classroom. Selain di Google Classroom ada aplikasi lain? Ada di Zoom. Oh, di Zoom itu. Iya. Kuliahnya hari apa aja kalau di Asia? Kan saya kan bukan karyawan Bu ya. Iya, kelas karyawan terus kan ada satu semester itu ada 2 periode. Iya, kan pelajaran saya 8. Iya, saya dibagi 2. Kadang itu semester periode pertama itu ada yang 2, 3, 4 gitu. Kalau yang semester sekarang ini periode 1, 2, nanti periode 2 pelajarannya 6 gitu. Oh, 6 pelajarannya. Jadi kuliahnya hari apa aja? Senin Selasa aja. Kalau hari Rabu kamu Jumat Sabtunya ngapain kegiatannya? Di rumah saja Bu. Oh, di rumah saja. Enggak bekerja gitu? Ya sempat sih bekerja. Oh, sama saya desain. Oh, desain. Jadi ada permasalahan di antara membagi waktu mungkin ya. Nanti bisa kita lanjutkan di konseling ini. Nah, sebelumnya apa itu konseling? Belum Bu, baru baca-baca aja. Jadi Ibu jelaskan ya, di sini itu konseling itu proses pemecahan masalah antara Naovia ini sebagai konseli, Ibu sebagai konselor. Jadi nanti Naovia itu Ibu bantu atau Ibu arahkan untuk memecahkan masalah, tapi tetap pemilihan solusinya tetap ada di tangannya Naovia. Jadi Ibu di sini hanya membantu Naovia untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, kalau konseling itu jangan khawatir untuk menceritakan permasalahan kepada Ibu, karena Ibu akan sangat menjamin asas kerahasiaan cerita yang diutarakan oleh Naovia, karena kita kan sebagai profesi beda itu sangat menjunjung tinggi kerahasiaan permasalahan yang akan diutarakan oleh konseli. Jadi jangan khawatir nanti kalau Naovia habis cerita kepada Ibu, ceritanya akan menyebar kemana-mana. Itu tidak akan terjadi karena di sini kan cuma ada Naovia sama Ibu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Yang tahu ya hanya Naovia dan Ibu saja. Sebelumnya ini kan jam menunjukkan pukul 10. Ibu hanya punya waktu sekitar 30 menit. Jadi 30 menit kira-kira cukup Naovia untuk melaksanakan konseling hari ini? Cukup ya, baik. Jika dirasa nanti tidak cukup, bisa kita sambung di pertemuan yang selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini 30 menit terlebih dahulu, karena Ibu nanti jam 11.30 ada acara sama teman Ibu. Bisa mau ikut kemana? Acaranya Ibu. Oh iya, nanti saya ajak ya. Kebetulan acaranya itu pengajian, mungkin Naovia bisa ikut mengaji gitu ya. Baik, sudah siap untuk mengutarakan permasalahannya? Ya Bu, ya, sudah siap. Gak perlu tegang, relax aja, santai. Gak apa-apa kok sambil rebahan, sambil gini, gak apa-apa. Yang penting Naovia bisa nyaman, duduk senyaman mungkin. Ya, sebelumnya Ibu mohon izin untuk mencatat permasalahan yang Naovia alami. Jadi nanti jika kita ada pertemuan lanjutan, Ibu bisa membuka catatan Ibu untuk melihat
permasalahan yang dialami Naofia dan perkembangannya untuk kedepannya. Nah, boleh diutarakan apa yang selama ini mengganggu pikiran dari Naofia? Kan gini Bu ya, saya kan kelas karyawan, Iya. kan mau bekerja. Itu kan apa ya, di pabrik saya itu banyak lemburnya Bu. Banyak kan kuliah kan pulang setengah 7. Iya. Kuliah itu setengah 7. Kalau Iya. kerjanya pulang jam 5 kalau normal gitu. Tapi kan kadang lembur sampai jam 8 sampai jam 9 gitu. Oh, jadi Naofia ini mengalami permasalahan manajemen waktu. Yang muncul bagi waktu antara kuliah dan bekerja. Karena kan banyak lemburnya ya. Tadi Naofia kan mengatakan kalau kuliahnya itu hanya Senin Selasa aja. Nah itu kira-kira pada Senin Selasa itu selalu lembur. Iya Bu, Selalu lembur. Kan ini kan untuk semester yang ini yang ini aja. Yang dulu itu kan 5 hari itu kuliah saya. Jadi ya itu masalah saya. Oh gitu. Jadi semester ini aja dirasa berat gitu ya, karena juga bekerja itu. Bekerja sudah berapa lama Naofia? 1 tahun. 1 tahun. Nah, kira-kira memutuskan untuk bekerja itu kan sebelumnya juga ada pertimbangan ya. Oh, saya kuliah gitu. Terus kenapa kok memutuskan kerja di situ? Mungkin awalnya nggak lembur, lalu lama-lama lembur gitu. Iya. Dulu kan waktu interview kan HRD-nya itu bilang kalau jam normal itu pulang jam 3 Bu ya. Iya. Terus kalau lembur itu jam 5 gitu. Tapi kalau misalnya urgent banget itu pulang jam 8 Mbak. Tapi nggak sering gitu. Cuma apa kadang-kadang aja gitu. Oh, kadang-kadang. Jadi saya ya mempertimbangkan saya bisa gitu. Ini sesuai lah sama jam kuliah saya gitu. Jadi sebelumnya HRD-nya bilang kalau pulangnya jam 3, Iya. terus lemburnya sampai jam 5 aja gitu ya. Tapi ternyata sampai jam 8, jam 9 gitu. Kalau boleh diutarakan, Mbak Ovia kerjanya sebagai apa? QC. Mbak Ovia ini kerjanya bagian apa ya? Bagian QC Bu. Oh, QC, quality control. Iya. Oh, jadi kerjanya ngapain aja itu kalau quality control? Ya mau ngecek-ngecek barang gitu Bu, yang udah jadi itu dicek-ceki. Nanti kalau ada yang produk cacat gitu itu direvisi lagi gitu. Oh gitu, jadi mengecek barang-barangnya ya. Kerjanya sulit nggak kira-kira? Sebenarnya enggak sih, cuma ya manajemen waktunya tadi itu loh Bu. Oh, jadi tidak ada masalah sebenarnya di pekerjaannya, hanya saja lembur dan manajemen waktu antara kuliah dan bekerja. Ya. Nah, Mbak Ovia sebelumnya pernah mengalami hal yang sama. Semisal kan hari ini hari Senin, terus Mbak Ovia itu kuliah. Harusnya kuliah jam 5, kuliahnya jam setengah 7 ya tadi. Terus pulangnya itu jam 5 gitu. Pernah mengalami hal itu? Maksudnya Bu, Jadi Mbak Ovia itu pernah nggak mengalami hal manajemen waktu, permasalahan manajemen waktu, semisal kan kuliahnya jam Pas waktu saya 7, kerja, ya pas kerja pernah. pernah sering mengalami hal itu. Jadi Iya. manajemen waktunya itu kalau bisa dibilang keteteran ya, jam 5 pulang, terus harus langsung mandi, setengah 7 langsung kuliah gitu. Iya. Oh mandi apa enggak ya kalau habis kerja itu? Ya mandi Bu. Oh mandi, ya berarti bener ya ibu bilang mandi. Ya. Pernah ya sering mengalami hal itu? Sering Bu. Sering. Nah itu selalu, kira-kira pas mengalami hal itu selalu siapa yang pernah Mbak Ovia lakukan? Ya saya kadang izin ke kampus, kadang ya saya memilih perusahaan saya gitu. Saya berusaha adil gitu. Oh jadi berusaha adil antara mengorbankan. Mbak Ovia izin ke atasannya, lalu atasannya mengatakan hal seperti apa? Iya nggak apa-apa, tapi nanti kalau semisal urgent banget ya izin ya kuliahnya gitu. Lalu Mbak Ovia menyanggupi? Iya. Menyanggupinya itu kan kalau mengorbankan pekerjaannya, jadi Mbak Ovia nggak lembur ya. Kalau mengorbankan kuliahnya? Nggak apa-apa dosen. Kan secara saya kelas karyawan Bu ya. Iya. Tapi ya di balik itu semua itu absennya masih dipertimbangkan gitu. Jadi seperti itu. Minimal 2 gitu.
Kalau kelas karyawan tuh nggak apa-apa izin nggak masuk gitu ya karena kepentingan kepekerjaan. Iya, nggak apa-apa tapi jangan sering-sering. Oh, jadi masih ditoleransi kalau semisal nggak masuk gitu ya. Iya. Nah, apa dampak yang diakibatkan karena Mbak Ovia ini kesulitan membagi waktu? Kayak semisal IP-nya menurun atau bagaimana? IP saya tetap. IP-nya tetap, jadi tidak ada permasalahannya di IP sebenarnya. Nggak ada. Hanya saja permasalahannya di membagi waktu itu ya, keteteran itu ya. Kalau konsentrasi belajar, Ya itu Bu, terkadang kan pulang kerja gitu kan apa ya, kesel gitu loh Bu. capek. Ya capek. Jadi ya mau ngerjain tugas ini ya kadang mikir-mikir gitu. Terus gitu kan besoknya lagi kan masih kerja gitu. Jadi mau ngerjain sampai malam itu ya besok kerjanya gimana gitu. Jadi juga antara waktu juga tenaga dan kecapean itu ya. Jadi kan kalau kecapean juga berpengaruh juga ke daya otak untuk berpikir. Apalagi kan kuliahnya malam. Kalau malam itu kan seharusnya waktunya otak untuk istirahat gitu atau belajar yang ringan-ringan. Tapi ini Mbak Ovia harus kuliah. Kira-kira kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa? Manajemen. Manajemen, hitung-hitungan. Iya. Itu membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi ya kalau manajemen itu hitung-hitungan. Iya. Iya ya. Lalu Mbak Ovia ini kebingungan membagi waktu. Jadi Mbak Ovia ini kebingungan ya, bingung membagi waktu antara kerja sama kuliah. Kalau di skala antara 0 sampai 10, tingkat kebingungan Mbak Ovia ini berada pada rentang berapa? Kalau 0 ini tidak bingung, kalau 10 itu sangat bingung sekali. 10 sangat bingung sekali. bukan solusi Bu dari manajemen waktu ini karena saya sangat bingung sekali. Gitu. Jadi ingin menemukan solusi. Nah, Mbak Ovia kan sebelumnya pernah mengalami hal yang sama dan menemukan solusi. Nah, untuk permasalahannya yang saat ini itu apa kendalanya? Berada di mana? Ya kesulitan bagi waktu itu Bu. Kendalanya di kesulitan bagi waktu juga. Iya, sama kadang kalau ada tugas itu kan tugasnya banyak gitu. Ya bingung gitu loh gimana ini. Oh, bingung itunya. Kan sebelumnya Mbak Ovia ini mengorbankan salah satu ya antara kerja sama kuliah. Iya. Nah, mungkin Mbak Ovia ini kan yang awal kemarin kan sudah menemukan solusi untuk mengorbankan waktu. Mungkin kan di semesternya kan nggak terlalu berat ya, jadi masih bisa lah mengorbankan antara waktu kuliah dan pekerjaan. Mungkin yang di saat ini Mbak Ovia mengalami kendala seperti kerjanya harus mau gak mau harus lembur, dan sedangkan Mbak Ovia kuliahnya ini prioritasnya juga tinggi, maksudnya tugasnya juga banyak gitu. Jadi mungkin Mbak Ovia mengalami di antara persimpangan jalan gitu loh, mau milih kuliah, kerjanya juga lembur, atasannya minta mau gak mau harus lembur, sedangkan mau mengorbankan kuliah, tugasnya yang di kuliah ini sangat berat, contohnya ada ujian gitu. Mungkin Mbak Ovia mengalami sangat kebingungan di antara persimpangan jalan itu kalau yang saat ini. Apakah benar seperti itu Mbak Ovia? Iya betul Bu. Betul. Jadi sudah mencoba menerapkan solusi yang diambil Mbak Ovia kemarin. Solusi untuk memilih salah satu. Sudah. Ternyata berhasil apa enggak? Ya dibilang berhasil itu ya berhasil, tapi ya gitulah Bu. Kan pekerjaannya penting, kuliahnya penting gitu. Terus kalau saya meninggal pekerjaan saya ini nanti ya sungkan ke orang-orangnya gitu loh. Ya walaupun atasan saya boleh gitu. Jadi sungkan sama orang, terus juga kan juga prioritas antara kerja dan kuliah kan juga seimbang gitu ya. Iya. Semester 6. Semester 6. Jadi sebentar lagi lulus ya. Iya. Sebentar lagi lulus. Beban perkuliahannya berat nggak kalau di semester ini? Ya sedikit berat. Tugasnya banyak ya. Kalau kerjanya Mbak Ovia? Ya sama, soalnya kan hari ini kan puasa Bu ya. Terus itu
order-order yang dari buyer itu diajukan semua, jadi ya mau gak mau setiap hari itu ada kontainer gitu. Jadi mau gak mau setiap hari lembur gitu ya. Iya, Kalau lembur itu paling malam pulang jam berapa? jam 12 kadang pernah subuh pulang. Pulang subuh. Iya. Pulang subuh gitu itu langsung tidur terus paginya kerja lagi apa libur? Kerja lagi. Kerja lagi. Jadi langsung kerja gitu. Iya, Berangkatnya jam berapa? jam 6:15. Jam 6.15 itu langsung berangkat, terus pulangnya subuh, terus jam 6.15 berangkat lagi gitu. Iya. Jadi melelahkan ya. Iya, Bu. Ya kalau menurutku juga berdampak itu kepada kuliah karena kan juga tenaganya terkuras di situ, jadi ya nggak maksimal nanti kuliahnya. Nah, Mbak Uya ini bekerja itu keinginannya apa? Disuruh orang tua atau keinginan sendiri atau bagaimana? Keinginan sendiri, Bu. Saya ingin mencari pengalaman. Kan kadang ini banyak ya, Bu ya. Lulusan S1 itu masih nganggur gitu. Bukan S2. Kan mereka kan apa ya? Dibuat belajar terus gitu loh, nggak punya pengalaman. Skillnya itu kan masih apa ya? Masih nggak punya lah gitu. Walaupun S2 kan mereka dia kan belum pernah di dunia kerja, yang mungkin cuma kayak PKL, OJT gitu kan, Bu. Itu kan cuma 1 bulan, 3 bulan gitu ya, bagi perusahaan apa sih itu gitu loh. Jadi Mbak Ovia ini bekerja itu sebenarnya keinginan sendiri ya. Iya. Ingin menambah pengalaman, terus mungkin menambah catatan di kurikulum vitae supaya banyak gitu ya pengalamannya. Karena kan sekarang itu jenjang pendidikan juga gak menjamin kalau orang itu ahli dalam bidang tertentu. Kayak semisal S1 masih keahliannya masih kurang gitu, pengalamannya masih kurang. Jadi Mbak Ovia ini inginnya menambah pengalaman yang banyak gitu. Jadi memiliki skill nanti kalau sudah lulus bisa bekerja yang lebih baik seperti itu ya. Iya. Nah, orang tuanya Mbak Ovia mendukung Mbak Ovia bekerja. Sebenarnya mendukung, tapi biar saya pulang malam gitu kan, mereka kasihan gitu. Jadi kita yang bermain mana gitu. Oh gitu, jadi orang tuanya Mbak Ovia itu awalnya mendukung Mbak Ovia bekerja, tapi seiring berjalannya waktu kan semakin banyak lembur dan beban produksi di perusahaan kan juga banyak gitu, semakin banyak pesanan juga semakin sering lembur. Jadi orang tuanya Mbak Ovia melihat Mbak Ovia sering lembur, keteteran itu menjadi kasihan gitu ya. Iya Gitu. Nah, dan memberikan suatu pilihan kepada Mbak Ovia mau tetap bekerja atau mengorbankan pekerjaannya demi kuliah gitu. iya, Bu. Nah, kalau disuruh memilih antara mengorbankan kuliah atau mengorbankan pekerjaan, Mbak Ovia lebih memilih untuk mengorbankan yang mana? Mengorbankan pekerjaan. Alasan Mbak Ovia mengorbankan pekerjaan? Ya kan karena kuliah itu penting buat biar saya dapat gelar lah S1 gitu kan. Kalau pekerjaan kan ya siapa tahu dengan saya kan udah pengalaman, udah ada pengalaman gitu loh di bekerja gitu. Ya udah, jadi kan S1 ya bisa naik lah gitu, maksudnya bisa lebih dapat pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi sekarang Mbak Ovia itu lebih memilih untuk mengorbankan pekerjaan aja karena kan juga udah nanggung ya, kurang 1 tahun lagi habis ini lulus kan juga sudah mempunyai pengalaman di perusahaan yang yang Mbak Ovia bekerja saat ini. Nah, Iya. Selain bekerja di perusahaan ini, Mbak Ovia pernah ada pengalaman apa lagi sebelumnya? Pengalaman dulu saya pelatihan kerja di Singosari ini, Bu. Oh, pelatihan kerja. Iya, terus kan sampai itu saya juga jadi guru komputer. Guru komputer, pernah jadi guru komputer. Di mana itu? Di SDN Lawang 2, terus di SD Dorowati gitu. Ya nggak tetap SDN sih, Bu. Lawang sama Dorowati. Ya itu mau jadi guru komputer gitu loh. Diminta bantuan sana ya ke sana gitu. Ya, lalu ada lagi pengalaman bekerja di mana? Sudah itu aja. Sudah. Mbak Ovia ini dari
maba di Asia atau bagaimana? Saya program transfer. Oh, program transfer itu bisa dijelaskan seperti apa? Sebelumnya kan saya kuliah 1 tahun di Warnes, Oh, kuliah di Warnes, jurusan KPP Eksim, apa itu Bapak Eksim? komputer aplikasi bisnis, administrasi perkantoran dan ekspor impor. Wah, banyak sekali ya. Iya, Komputer, Bu. aplikasi Bisnis, administrasi perkantoran, dan ekspor impor. Di sini kata apa tadi? KPP Eksim. Oh, Kapap Eksim, komputer, aplikasi bisnis, administrasi perkantoran, Dan ekspor impor. oh ekspor impor gitu. Jadi 1 tahun itu di Warnes. Ya, Kalau setahu ibu ya, kalau di program-program seperti itu kan juga ada yang namanya OJT ya. ya, Itu Mbak Ovia juga OJT. ICT Bu, OJT di mana? di Bumi Putra, Oh, Bumi Kaki Putra. Singosari. Oh, Bumi Putra Singosari. Iya. Itu kalau menurutku juga pengalaman ya. Maksudnya Iya. juga menambah pengalaman. Jadi Mbak Ovia itu juga punya pengalaman di sana. Di Bumi Putra itu sebagai apa? Asisten kepala keuangan. Asisten kepala keuangannya. Jadi ada hubungannya dengan jurusannya ya. Iya. Aplikasi bisnis, administrasi perkantoran, ekspor impor gitu. Iya. Jadi ada hubungannya. Jadi kalau menurut ibu pengalaman Mbak Ovia ini kalau dilihat-lihat kan ini masih semester 6 ya, tapi sudah memiliki banyak pengalaman seperti menjadi guru komputer di SDN 2 Lawang, di SDN Dorawati, Iya. Dorawati, terus juga pernah OJT di Bumi Putra, terus juga pernah bekerja di perusahaan yang saat ini Mbak Ovia bekerja, juga pernah pelatihan di PLKI gitu ya. Jadi menurut ibu 5 pengalaman ini sudah banyak menurut ibu. Jadi kalau saran ibu ya mending Mbak Ovia itu memfokuskan diri untuk kuliah dulu, karena kan ini sudah semester tua. Sayang sekali kalau misalnya Mbak Ovia ini harus lembur kan. Kalau semester 7 semester 8 itu kan biasanya menyusun skripsi ya. Nanti kalau Mbak Ovia itu tetap tidak bisa membagi waktu, manajemen waktu antara keduanya, nanti Mbak Ovia ini kan imbang 50-50. Jadi di sini nggak maksimal, di sini nggak maksimal, di pekerjaan nggak maksimal, di kuliah juga nggak maksimal. Jadi lebih baik memprioritaskan salah satu. Jadi nanti bisa 90% atau 100% hasilnya gitu. Jadi kalau saran ibu lebih baik Mbak Ovia itu memilih mengorbankan salah satu. Jadi Mbak Ovia memilih apa? Kuliah. Memilih kuliah, jadi mengorbankan pekerjaannya demi perkuliahan. Iya. Bentuk langkah seperti apa yang Mbak Ovia lakukan sebagai wujud kalau Mbak Ovia ini lebih memprioritaskan kuliah? Ya, saya ingin resign dari pekerjaannya gitu. Iya. Nah, kalau resign adakah risiko yang diambil seperti misalnya nanti atasannya marah karena tidak ada gantinya atau bagaimana? Ya, mungkin saya disuruh, saya kan mau musikan Jumat, mungkin jadi suruh Jumat minggu depannya gitu, sama dari ganti saya gitu. Makanya kan banyak yang ngelamar ya. Tapi ya kalian seperti saya ini sulit gitu katanya ya, mungkin masih dibelah-belah gitu. Jadi mau cari penggantinya itu kan juga gak mudah, karena proses perekrutannya itu kan juga enggak main-main, juga dilihat skillnya, pengalamannya gitu ya. Jadi mencari kualitas yang seperti standar pekerja itu sulit gitu. Jadi Mbak Ovia ini diminta untuk resignnya Jumat aja gitu. Nah, Mbak Ovia sudah pernah mencoba untuk membicarakan hal ini pernah mencoba membicarakan ke atasannya, lalu respon atasannya seperti apa? Iya, semua terserah saya. Ya mungkin apa ya, atasan saya ini apa kata saya gitu loh. Kan udah percaya, pasti ini udah dipertimbangkan gitu, udah dipikirkan matang-matang gitu. Jadi atasannya juga mendukung keputusannya Mbak Ovia jika Mbak Ovia ini memilih untuk fokus ke pekerjaan gitu ya, fokus ke perkuliahan gitu.
jadi mengorbankan pekerjaannya. Mbak Ovia kan sudah mencoba untuk berbicara ke atasannya, dan atasannya juga menyetujui untuk Mbak Ovia ini resign gitu. Jadi Mbak Ovia lebih fokus ke perkuliahan. Kira-kira mulai resign kapan? Minggu depan Mbak Ovia ini sudah memutuskan memilih perkuliahan agar manajemen waktunya itu teratur seperti awal dulu, dan nilainya juga maksimal, serta fokus ke skripsi, juga tugas-tugas akhir nanti menjelang wisuda kelulusan gitu. Nah, Ya. nah sekarang Mbak Ovia kan sekarang Mbak Ovia bagaimana perasaannya ketika sudah menemukan solusi terkait permasalahannya, jadi mengorbankan salah satu supaya bisa maksimal? Ya di balik itu semua ya senang Bu gitu. Senang. Terus ya saya ingin cari pengalaman lagi gitu, gimana ini mau cari pengalaman apa gitu. Rencana saya itu rencana saya ini mau apa ya, ikut pelatihan program HRD gitu kan. Soalnya kan saya kan manajemen gitu jurusannya. Terus ya di HRD di perusahaan saya ini juga dulu manajemen SDM sama kayak saya. Terus saya ya minta minta saran, gimana Mas kalau saya ikut pelatihan gini. Oh, Ya, HRD-nya masih mas. Iya masih muda gitu. Jadi Mbak Ovia kan ini ingin menambah pengalaman lagi selain bekerja itu. Jadi Iya. Mbak Ovia kan memilih desain tapi juga fokus kuliah, tapi juga ingin menambah pengalaman seperti ikut pelatihan HRD gitu. Bagus sekali Mbak Ovia, Ibu sangat mendukung keputusan dari Mbak Ovia. Jadi Mbak Ovia ini orang yang sangat gigih dan sangat memperhatikan kualitas, juga pengalaman supaya bisa memperkaya pengetahuan nanti kalau bekerja yang sesungguhnya bisa maksimal dan memiliki kualitas pekerja yang sangat baik gitu ya. Iya. Nah, jadi Mbak Ovia ini gak bingung ya, sudah tidak mengalami kebingungan antara manajemen waktu kuliah dan pekerjaan? Sudah tidak, Bu? Sudah ya. Kalau di skala antara 0 sampai 10, kira-kira skalanya berapa? Kalau 0 itu tidak bingung, kalau 10 itu bingung, seperti yang tadi. 3 Bu. 3, jadi sudah menurun ya dari 10 ke 3, jadi Iya. penurunannya sangat terlihat. Alhamdulillah. Bentar Ibu batuk. Jadi Mbak Ovia ini sudah mengalami penurunan dari tingkat kebingungannya, dari sangat bingung menjadi 3, lumayan bingung ya. Mungkin ya masih ada nanti kebingungan antara pas kuliah terus kok nggak enak ya kebiasaan kerja, nanti pas kuliah kerja itu nggak enak, nganggur di rumah itu nggak enak, jadi juga masih mengalami kebingungan. Semoga nanti Mbak Ovia itu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih baik lagi, semisal seperti yang Mbak Ovia sampaikan tadi, ingin pelatihan HRD itu ya, sesuai dengan jurusannya. Semoga nanti diberikan kelancaran. Nah, ini kan juga sudah menunjukkan pukul 10:30. Nah, Ibu itu nanti habis ini ada acara, jadi kan ini kalau bisa dibilang konselingnya ini ya sudah, Mbak Ovia sudah berhasil menurunkan tingkat kebingungannya, mungkin belum maksimal. Jadi Ibu memberi tugas untuk pertemuan selanjutnya ya untuk Mbak Ovia. Jadi nanti tugasnya itu Mbak Ovia mencatat kan risetnya seminggu lagi, itu dicatat. Setelah seminggu itu kan Mbak Ovia juga kuliah, itu bagaimana manajemen waktunya, apakah berhasil, terus apa yang dilakukan ketika sudah tidak bekerja, terus fokus kuliah itu apa yang dilakukan, apakah manajemen waktunya maksimal atau bagaimana. Jika mengalami kendala manajemen waktu, ditulis juga, misalnya kan hari ini saya sudah resmi tidak bekerja, saya hari ini berkuliah, saya
sangat berhasil sekali manajemen waktu hari ini. Mungkin kendalanya karena saya tadi ketiduran gitu, mungkin kan Ya, selama ini saya bekerja, nah saya sekarang ini di rumah terus saya tidur terus, akhirnya saya ketiduran, jadi manajemen waktunya juga mengalami keteteran karena ketiduran. Mungkin bisa dicatat seperti itu ya kendala-kendalanya. Terus ya Bu. keberhasilannya juga mungkin selama 2 minggu dicatat ya. 2 minggu itu nanti setelah 2 minggu Mbak Olivia mencatat, Mbak Olivia kembali lagi ke ibu, maksudnya menemui ibu lagi untuk membicarakan tugas-tugas yang telah Mbak Olivia lakukan itu, terus tinggal keberhasilannya, terus kendalanya apa, nanti jika ada yang ingin disampaikan lagi dengan ibu, terus kendalanya itu juga bisa dijaringkan dengan ibu, mungkin nanti bisa kita bicarakan di pertemuan yang selanjutnya gitu ya. Jadi Ya, Bu. pahami Mbak Ovia tugasnya. Bisa Bu. Bisa diulangi lagi tadi tugas dari ibu apa? Disuruh mencatat setelah saya keluar dari kerja gitu. Manajemen waktunya dicatat gitu ya. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Ovia karena telah menyempatkan waktu untuk hadir di rumah ibu. Mohon maaf ya karena di ruang konseling kan tidak bisa digunakan karena sedang di lockdown, ada corona. Nah, terima kasih atas waktunya, juga atas partisipasinya untuk aktif dalam memecahkan masalah. Semoga permasalahan yang Mbak Ovia alami ini segera diberikan kemudahan, juga diberikan kemudahan dalam perkuliahannya, dan semoga Mbak Ovia juga bisa menambah pengalaman-pengalaman yang lain gitu ya. Ya Bu. Ibu akhiri ya konseling hari ini, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sudah ngantuk ya Mbak Ovia? Ya kurang Gatel, Bu. Oh gatel, saya mikir ngantuk. Iya maaf tadi ada nyamuk belum disemprot. Iya, nah gitu. Nah, ibu akhiri konseling hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.